merekrut reseller dan menjadikan reseller berprestasi. Ya. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah Anda sudah berprestasi atau belum? Kemudian itu yang menjadi tolok ukur daripada jaringan kita. Apakah kita sudah berprestasi sehingga akhirnya reseller mengikuti kita? Oh, kata siapa ya kemarin? Sudah berprestasi teh, karena ini dari reseller naik ke EPC gitu ya. Kalau EPC itu berarti reseller yang berprestasi. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana setelah menjadi EPC, Anda bisa nggak menduplikasikan diri Anda kepada reseller-reseller Anda? Karena gini, ada orang yang berprestasi, tapi dia hanya bisa one man show, atau dia bisa keren sendiri, dia bisa mengerjakan semua sendiri, dia tidak bisa bekerja sama, dia tidak bisa mendelegasikan apapun. Yang terjadi adalah sibuknya Masya Allah, sibuknya sibuk sendiri. Ya, makanya penting sekali ketika kita melakukan atau menjadi seorang leader, yang harus kita lakukan adalah duplikasikan diri kita. Bagaimana teh caranya menduplikasikan diri kita? Caranya adalah dengan training, mentoring yang berulang-ulang, ulang. Jadi nggak ada tuh seorang leader ngomong kayak gini, teh sudah saya ajarin. Saya pasti nanya, berapa kali? Sudah teh berulang-ulang. Saya tanya lagi, berapa kali? Kalau belum 100 kali, belum 1000 kali Anda ajarkan jaringan Anda, jangan bilang sudah berulang kali. Kadang-kadang baru diajarin 1 kali, 2 kali, 3 kali, reseller Anda nggak ngikutin, Anda sendiri sudah bosan sendiri dan baper sendiri, betul? Makanya kemudian yang terjadi adalah jaringan Anda pun ikut baper. Ya cuma diajarin segitu doang, ya cuma ditemenin segitu doang, ya cuma dididik segitu doang. Ya, saya belum ngerti nih, karena kapasitas otak setiap orang itu berbeda. Bisa jadi loh, orang yang mati suri itu sebetulnya dia berbakat, tapi dia tidak di tangan leader yang tepat. Ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menjadi leader yang tepat atau belum? Apakah saya sudah bisa produktif atau belum? Apakah saya sudah bisa menjadi role model atau belum untuk jaringan saya? Kenapa jaringan saya tidak terinspirasi pada saya? Ya, jaringan yang mati suri biasanya adalah jaringannya tidak terinspirasi pada leadernya, sehingga akhirnya dia silent. Oh enggak kok teh, dia sebenarnya enggak dibilang mati suri juga enggak. Dia japri saya teh, kemudian dia juga tetap jualan teh, hanya saja dia tidak mau nanya di grup. Artinya Anda belum bisa mendidik dia untuk eksis di depan banyak orang. Karena biasanya gini, japri, tanya. Kalau saya udah nggak boleh tuh japri-japrian. Mau nanya apapun, tanyanya di grup. Kalau ada yang nanya, saya bilang, saya jawabnya di grup. Lalu kemudian saya buka statistik di Telegram, siapa yang paling aktif? Saya buka statistiknya. Saya lihat, oh ini dia yang paling aktif. Kemudian apa yang terjadi? Saya langsung share. Oke, yang paling aktif di sini, saya kasih pulsa 50.000. Yang paling aktif di sini 100.000. Tiba-tiba teman-teman percaya atau tidak, 2 hari kemudian yang aktif sudah berubah namanya. Kenapa? Ada trigger untuk aktif di dalam grup. Saya kasih challenge, siapa yang akan bisa mencapai omset minimal 350.000 sehari, langsung hubungi saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Duit? Bukan. Hadiahnya cuma e-book. Ya, saya nulis e-book banyak-banyak, cuman buat saya bagiin. Ada yang dijual teh? Ada, tapi lebih banyak yang saya bagiin. Saya kasih untuk hadiah-hadiah. Bagaimana cara follow up, bagaimana caranya menemukan target market, bagaimana caranya dari yang pendiam menjadi sangat ekspresif, bagaimana caranya bisa mencapai target. Teteh hatur nuhun, ilmu baru lagi buat saya, katanya. Cuman dikasih e-book. Kemudian ada yang silent di sana. Ayo, siapa yang di sini silent doang? Ya, sudah closing belum? Teh, belum closing, makanya malu teh kalau mau ngomong di grup. Ngapain juga malu? Yang silent, gitu. Apa yang saat ini Anda hadapi? Teh, saya nggak closing. Langsung saya jadikan tema Zoom. Kenapa nggak closing? Apa yang harus dilakukan ketika nggak closing? Saya jadikan tema di grup. Akhirnya yang terjadi adalah masalah yang dirasakan oleh jaringan kita dapat solusinya. Ya. Jadi bisa jadi teman-teman, tapi saya tidak rajin untuk training, saya rajin untuk ngasih pembelajaran buat mereka. Bisa jadi yang Anda ajarin tidak mereka butuhkan. Sehingga akhirnya saya mau nanya apa ya gitu. Ya teman-teman.
Masya Allah, ternyata untuk membangunkan jaringan yang mati suri itu balik lagi ke kita. Itu mati surinya salah di mana? Salah di saya sebagai leadernya atau saya salah rekrut orang? Ya, karena sebelum kita merekrut orang, yang harus dipastikan adalah Anda sevisi misi dengan mereka yang Anda rekrut. Contoh, kenapa sih saya hanya merekrut ibu rumah tangga? Karena saya merasa bahwa menjadi ibu rumah tangga itu saya tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya, kayak begitu. Masya Allah, teman-teman. Di jaringan mati suri itu memang gampang-gampang susah. Orang yang sudah masuk ke tempat kita, kemudian akhirnya mereka hidup lagi, mereka biasanya berawal dari kekecewaan. Kemarin aja aku mah dibiarin, kemarin aja aku nanya nggak digubris, kemarin aja aku nggak diapa-apain. Ternyata salahnya di kita. Lalu apa yang dilakukan supaya jaringan bangun lagi? Mas Anas kemana? Mas Anas lagi meeting manajemen ya? Iya, meeting hari teh. Ya. Gimana ini gitu kan? Nah, yang harus dilakukan ketika Anda merasa bahwa jaringan Anda mati suri adalah yang pertama adalah meminta maaf. Hai, maafin saya ya, mungkin kemarin yang bikin dirimu mati suri itu justru saya sebagai leader Anda. Mungkin saya belum bisa menjadi leader yang Anda jadikan inspirasi atau jadi role model. Maaf ya, saya mau bergerak lebih baik Saya pengen kita sukses bareng Yuk kita bikin program baru Ya. Sampai akhirnya dia ngerasa bahwa ini leadernya rendah hati sekali, mau meminta maaf. Memang kita itu kalau jadi seorang leader harus rendah hati, teman-teman. Ya, nggak boleh besar hati, harus rendah hati, mau merendahkan hati kita, bukan rendah diri loh ya. Beda rendah diri dengan rendah hati. Minta maaf. Maafin ya, kalau kemarin itu saya sebagai leader tidak memuaskan. Kira-kira apa yang Anda harapkan dari saya sebagai seorang leader? Tanya sama mereka. Enggak kok, Mbak Artiwi udah keren kok jadi leader saya. Biasanya ada yang kayak begitu, dia nggak mau terbuka. Udah keren kok, udah oke, sayanya kali yang salah. Enggak, kayaknya aku mah ngerasa aku belum jadi siapa-siapa di mata kamu. Sehingga kalau misalnya aku ngajak dirimu ke sana, kok kamunya malah ke sini? Hehehe, maksudnya. Ini loh Mbak, aku ada masalah sebenarnya. Masalah manajemen waktu. Hayu kita bahas di grup. Harus sampai sesantuy itu menjadi seorang leader itu. Sehingga akhirnya dia ngerasa bahwa ini leadernya nyenengin banget sih. Bukan gini, kenapa sih kamu nggak nyampe-nyampe omset? Nanti ya, kalau nggak nyampe omset lagi, bulan ini saya keluarkan. Padahal untuk nyampe omsetnya, dia nggak ada ilmunya. Maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang leader untuk membangunkan jaringan yang mati suri, kita harus tahu, introspeksi diri. Kita salahnya ada di mana? Jangan semata-mata bahwa saya sering banget dengar leader suka ngomong kayak gini, di jaringan saya mah mati suri teh, saya mah udah gebrak-gebrak, susah banget mereka. Pokoknya yang disalahin resellernya aja. Padahal ternyata yang salah kita. Ya. Bisa jadi salah rekrut juga bisa. Karena pengen reseller kita banyak, semua direkrut. Nenek-nenek direkrut, kakek-kakek direkrut, anak muda direkrut. Janda-janda tua direkrut karena kasihan. Udah gitu, semua ngumpul dalam satu grup, pusing kita kepala. Ngajarinnya gimana ya? Yang satu nggak punya handphone yang bagus, yang satunya nggak bisa fotografi, yang satunya gaptek banget, gitu kan? Ya, jadi pada akhirnya adalah pusing sendiri. Makanya ketika melakukan rekrutmen, orang yang Anda rekrut adalah cerminan diri Anda. Ya, cerminan diri Anda, Masya Allah. Maka kalau saya simpel banget, yang saya rekrut adalah ibu rumah tangga seperti saya, dan kemudian dia pebisnis online. Selesai. Ya. Jadi, jangan semua orang karena mau memperbesar reseller kemudian Anda rekrut, tidak bisa. Karena ada pendekatan-pendekatan khusus untuk bisa membangunkan jaringan. Salah satunya adalah pendekatan personal. Nggak mungkin, karena kita mau melakukan pendekatan personal, kemudian di jaringan kita ada kakek-kakek, ada laki-laki, ada duda juga, kemudian kita bilang, Say, kok silent sih di grup? Masya Allah, langsung GR itu. Ya, tapi kalau kita melakukan itu sama sesama perempuan, seru loh.
Karena perempuan itu sukanya dimanja. Makanya kalau punya jaringan perempuan itu, manjain dia. Banyak-banyak kasih kata sayang, cinta, sayangku, sahabatku, cantik. Sok, siapa yang tidak suka dipuji perempuan itu? Ya, bahkan suaminya tidak memuji aja kita pundung ya. Udah dandan cantik-cantik, suaminya bilang, nggak bilang apa-apa, ayah aku cantik nggak? Gitu. Ya, bagus nggak pakai baju ini? Puji kayak gimana ya? Karena perempuan itu suka dipuji. Makanya karena saya perempuan, saya tahu perempuan itu maunya diapain. Makanya saya itu sama perempuan itu, sayang, kamu lagi ngapain sih? Kok nggak pernah muncul sih di grup? Walaupun kadang-kadang saya sebagai leader, saya adalah menempatkan sebagai seorang ibu juga. Kapan saya marah, kapan saya kemudian cerewetin dia, kapan saya bisik-bisikin dia, kapan saya elus-elus dia gitu. Saya juga harus tahu itu. Sama, bangunin jaringan yang mati suri pada dasarnya adalah lakukan hal-hal yang sifatnya itu adalah touching personal. Sampai dia mau untuk cerita, kenapa sih saya itu nggak mau aktif di grup? Ya, jangan sekedar membubarkan grup, karena bisa jadi bukan grupnya yang salah, bukan jaringannya yang salah, kita sendiri yang sebenarnya salah. Ya, Mas Anas, inget nggak Mas Anas? Aku ada di grup leadernya Tira. Leadernya Tira silent gitu ya, Mas Anas. Terus saya baperin, ini kenapa sih mati suri gini? Kenapa sih gitu ya? Jangan-jangan grup kalian juga mati suri, kata aku gitu ya. Terus baru deh pada keluar, Teteh nyimak kok. Itu di sana ada GEPD, ada EPD gitu ya. Itu grupnya leader-leader Tira. Saya godain semua. Kenapa di sini silent? Jangan-jangan jaringan kalian juga silent, langsung pada keluar semua GEPD dan EPD-nya. Ya, kemudian digodain apa lagi? Pada keluar lagi. Kemudian kita sekarang bikin roadshow kayak gini, muncul semua. Kan seneng ya Mas Anas ya? Dikasih sharing loh. Akhirnya pada muncul, bikin jadwalnya masing-masing. Grup saya. Happy loh orang itu dikasih sharing. Sharing yang based on dari kebutuhan mereka. Maka bisa tuh di grup jaringan mati suri Anda bilang kayak gini, kalau mau belajar apa sih gitu. Yuk kita belajar. Ya, kita checklist gitu kan, tanggal sekian belajar tentang ini, tanggal sekian belajar tentang ini. Itu ngisi, anggota grupnya yang ngisi. Jangan kita, dan kita tidak tahu masalah mereka ada di mana. Tapi kita pecahkan masalah mereka. Maka grupnya kembali hidup. Sekarang grup EPD, GEPD-nya 3 Raksa, rame. Ya, saya baperin terus dan saya mah nggak rela ada grup yang mati suri. Ya, saya tuh suka gemes kalau ada grup mati suri. Saya selalu cari cara bagaimana caranya grup ini bisa lebih hidup. Nah, teknik-teknik seperti ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin ada di dalam grup leader-leader 3 Raksa barengan dengan saya. Itu teknik-teknik saya, bangunin para leader. Kalau leader mati suri, bagaimana tuh dengan jaringannya? Ya. Dan kemudian saya mengajarkan kepada para leader untuk otot belajarnya harus kuat. Kalau otot belajarnya kuat, maka akan sangat mungkin mayoritas dari jaringan Anda memiliki otot belajar yang sangat kuat. Ada Zoom, semangat, bawa buku, bawa bolpen, nulis. Di-share sama jaringannya. Kalau Mas Anas kayak begitu, selesai Zoom dengan saya, dia langsung bikin resume sedikit. Hari ini pembelajaran dari Zoom Teh Indari adalah ini. Mas Anas lagi, otot belajarnya bagus. Ya. Jadi kalau begitu, yang lainnya, hore, Mas Anas, rajin amat, katanya gitu kan. Langsung pada ngomporin semua. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi jaringan mati suri itu jangan salahkan jaringan Anda. Jadi semua bermula dari diri kita sendiri. Maka dari itu ketika mau membangunkan jaringan mati suri, ya mulailah dengan kerendahan hati kita untuk meminta maaf kepada mereka jika kita salah mendidik mereka atau membina mereka atau mengarahkan mereka.
Lalu minta masukan dari mereka, apa ya yang akan kita lakukan selanjutnya supaya grup kita produktif jualan. Apalagi sekarang menuju 2021. 2021 ini saya minta semua leader saya sudah secara aktif bikin yang namanya tuh planning 2021. Dan diturunkan kembali kepada pasukannya, walaupun pasukannya rata-rata omsetnya hanya 10 juta, tapi mereka harus punya planning sendiri. 2021 mau ngapain? Ya. Akhirnya apa? Saling mentoring kita tuh. Saya mentoring leader, leader mentoring pasukannya. Ya. Dan saya itu, teman-teman, walaupun pasukan reseller saya itu sudah punya leadernya masing-masing, saya tidak pernah berhenti in touch dengan mereka. Jadi ini juga untuk salah satu pembelajaran untuk teman-teman semua yang mungkin sudah jadi GEPD, jadi EPD, kemudian EPC, reseller kan gitu ya jenjangnya. Yang sudah jadi GEPD, jangan lupa sentuh yang paling bawah, reseller. Kalau saya dari jaringan yang paling rendah, saya satukan dalam satu grup. Jadi ada ribuan orang, ada 6.300-an orang di sana. Itu punya leadernya masing-masing, tapi saya tidak pernah berhenti untuk nyentuh mereka. Salah satunya mereka pun laporan omset harian kepada saya loh. Dan juga kepada leadernya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya masih ibu mereka. Saya nggak bisa, nggak rela, hanya menyerahkan kepada leadernya. Dan saya juga tidak tahu apakah leadernya sudah touching personal belum sama mereka. Sehingga akhirnya saya jadi tahu, oh leader ini kurang touch. Berarti saya bisa dong menegur si leader ini. Sehingga akhirnya terjadi perpindahan leader misalnya. Ya, jadi kalau sudah jadi udah jadi gegedujang pun gitu kan, sudah punya jaringan tertinggi, jangan lupa pada jaringan terendah. Jangan ada kata sibuk. Sibuk udah jadi GPD atau jadi EPD atau jadi EPC, sibuk sekarang mah, kemudian tidak ada waktu untuk membina. Jangan. Karena membina adalah prioritas bagi seorang leader. Jangan biarkan orang yang sudah masuk ke dalam jaringan Anda, kemudian dia merasa, ih, gue ngapain ya di sini? Ya. Oke teman-teman, sambil boleh nanya loh ya, saya pengen tahu di sini, siapa yang sebelumnya sudah kenal dengan saya? Hadir teh, sudah. Acungkan. Sudah pernah ikut yang tes. Lainnya belum kan? Belum ya? Terus nama saya Rela. Baca bukunya. Sudah ya. Yang belum kenal dengan saya jangan sampai gini, ini siapa sih ngoceh mulu kayak marahin gue, enggak, saya mah emak kalian. Dan juga kayak banget sih. Ya, saya share seperti ini adalah lebih kepada pengalaman saya mengurus ribuan reseller. Touching personal itu sangat penting. Anda harus tahu masalah mereka apa. Bahkan saya tuh kadang-kadang menyelesaikan masalah pribadi mereka. Ada yang mau cerai, akhirnya nggak jadi cerai. Ada yang utang riba, saya lunaskan utangnya. Ada yang kena kayak sekarang hari ini ada longsor Kebumen, salah satu pasukan saya. Langsung saya donasi sebanyak-banyaknya dengan pasukan lain. Itu kepedulian kita bukan hanya sekedar bisnis, kita harus menyentuh sampai ke sana. Ya, sampai ke ranah pribadinya. Bukan berarti kita nanya-nanya loh ya, tapi kita terima curhatan. Ya, sehingga akhirnya dia selalu termotivasi. Ya, oh ada juga yang di grup penulis ya, Mbak Yanti ya. Nulis apa di grup saya? Quotes. Mana? Miss Yanti mana? Oke, ternyata ada juga ya grup penulis di sini. Ya, teman-teman, Masya Allah. Jadilah seorang leader yang Anda adalah ibu bagi jaringan Anda. Seperti halnya anak-anak kita, ya, anak kita itu adalah, ibunya adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Kalau untuk jaringan kita itu adalah madrasah ilmu dalam bisnis untuk jaringan kita. Maka jadilah ibu bagi mereka. Dengan begitu, Anda lebih touching mereka dan Anda lebih empati sama mereka. Ingat, gunakan empati bukan simpati. Kalau simpati, Anda akan mudah kalah sama jaringan Anda. Karena dikit-dikit main hati. Tapi kalau empati gitu, itu lebih objektif dalam melihat jaringan Anda. Ya. Jadi bisa nggak teh di tahun 2020 yang jaringan mati suri saya itu bisa bangun menjadi produktif di 2021? Bisa banget. Sangat bisa. Ya,
teman-teman. Ya, hari ini kalau nggak salah saya keluarkan satu training, itu trainingnya itu training sedekah, jadi bayar semampunya, membangunkan jaringan mati suri di 2020 jadi produktif jualan di 2021. Teman-teman harus ikut. Insya Allah. Ya. Good. Ya, itu adalah teknik-teknik yang saya lakukan. Banyak teman-teman. Jadi saya tuh ya, ini leader-leader saya kemudian saya bagi, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Tapi mereka dalam satu grup, tapi broadcast listnya saya pisah. Yang aktif, saya biasa info. Saya jangan lupa ya, masuk ke dalam grup. Hari ini Teteh mau ada kegiatan apa gitu. Tapi yang nggak aktif gitu ya, saya broadcastnya gini. Cin, beneran deh, gue rindu sama kamu. Kamu kemana aja sih? Itu leader yang nggak aktif ya, dia langsung pada tung ngebalesin. Teteh maaf ya, gini. Tapi setelah saya sapa seperti itu, kemudian, Teh aku insap, mau aktif lagi, katanya. Sentuhan personal. Dia nggak nyadar loh ya, kalau saya sebenarnya lagi ngechat atau ngeblas sama beberapa leader, bukan secara personal. Karena apa? Bahasanya personal. Akhirnya beberapa leader saya comeback, CLBK, dan siap untuk produktif kembali di tahun 2021. Ada yang produktif mati suri di 2019, kemudian jadi yang the best di 2020. Nah, pengalaman itu yang kemudian saya jadikan sharing. Jadi kalau saya bikin training, teman-teman, rata-rata itu adalah based on my story. Jadi setelah saya punya pengalaman, saya kemudian langsung sharingkan kepada teman-teman. Dan rata-rata kelas-kelas saya itu kelas sedekah, kelas semampunya. Kenapa? Karena saya pengen semua perempuan itu pintar. Tidak peduli dia ada duit atau tidak. Dia mau bayar 5.000, 10.000, terserah. Yang penting kalian harus belajar. Bagi saya, perempuan pembelajar itu pasti dia akan lebih sukses. Jangan malas. Belajar. Gunakan sedikit uang Anda untuk belanja produktif. Apa belanja produktif itu? Belanja yang bikin Anda dapat duit lagi. Bukan belanja yang ngabisin duit. Apa belanja yang ngabisin duit? Hanya sekedar makan dan kenyang. Tapi belanja yang produktif itu adalah memang ngabisin duit, tapi dapat duit lagi. Apa itu? Ilmu salah satunya. Ya, dan dia 2021 teman-teman, kalau teman-teman masih ilmunya sama seperti 2020, saya jamin tidak akan berubah keuangannya. Maka yang harus dilakukan di 2021, tambah ilmunya, tambah belajarnya, tambah actionnya, tambah jaringannya, tambah manfaatnya Anda sebagai pebisnis apa? Ya. Semangat banget, iya ya. Padahal tadi saya udah agak bete juga ya, sudah gitu ya. Harusnya saya udah main sama anak saya. Tapi nggak apa-apa, demi kalian, bukan demi Mas Anas. Habis cowok sih Mas Anas. Oke Mas Anas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Teh, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Ulfa, Teh. Yep. Teh Indari, untuk Oktober dan berjalan November ini reseller saya kayak mati suri. Di grup kalau disapa didoakan diem aja. Kalau di Japri juga hanya beberapa yang menjawab. Padahal giveaway challenge juga sudah dikasih. Kenapa ya Teh? Mohon ya. Teh. Oke, dikasih doa, mudah-mudahan hari ini laris, diem. Terus baperin, dosa loh, dikasih doa nggak ada yang jawab. Ayo, kalau saya gitu. Udah Teh, udah. Waduh, tambah dosa loh, beneran nggak dijawab. Udah Teh, udah gitu. Beneran loh dosa ini, gitu. Dibilang, itu saya tuh kerjain. Jawab salam itu wajib loh, Iya, jawab salam itu wajib loh. Kemudian disapa sama kita cuman di Japri, di read doang. Ih, saya tidak asa bukan koran ya, cuman di read doang, interaksi dong. Ya, jadi kita tuh harus punya selera humornya tinggi loh teman-teman. Ya, jangan serius banget. Langsung begitu kita Japri, kemudian dia cuman silent, terus kita bilang gini, gua salah apa sama reseller gue. Nangis di pojokan. Kata suaminya gini, udah, nggak usah jadi FPC, nggak usah. Lu nangis mulu jadi FPC. Habis nangis mulu jadi FPC. Gitu ya. Jadi saya tuh kalau ada orang-orang kayak begitu, saya godain, saya candain, sampai cair. Enggak Teh, sorry ya Teh, aku sebenarnya tadi baca cuman nggak sempat balas. Oh jadi gitu ya sama aku ya, jadi gitu ya gitu.
Jadi rileksnya kita itu sebetulnya membakar mereka loh. Tapi ketika kita sebenarnya kita tuh kesel, marah, dan kemudian kita nggak tahu mau ngomong apa, itu juga tertransfer energinya kepada mereka. Ya, jadi sense of humor kita itu harus sangat besar loh, nanganin ibu-ibu yang bapernya level akut. Ya, jangankan mereka, wong Anda aja yang sebagai leader bapernya akut, kayak begitu. Oh, ini loh teh, aku tuh sudah lah sapa-sapa mereka, tapi mereka juga silent aja. Aku tuh sebentar lagi mau bakar grupnya, katanya. Ya, padahal gimana mau dibakar gitu ya? Itu cuman dunia maya. Jadi banyak-banyak lah kayak gitu. Seperti yang saya bilang, saya broadcast leader saya. Cin, kamu kemana aja sih? Gua kangen banget. Itu leader saya. Ada nggak sih yang silent? Ada. Terus yang kemudian hidup lagi, lebih banyak lagi. Karena saya banyaknya memang menggunakan humor juga, walaupun ya agak-agak galak juga saya. Ya. Terus kalau misalnya satu lagi peraturan di grup itu ya teman-teman ya, supaya grupnya nggak mati suri. Setiap yang japri jawabnya di grup. Ya, japri, aku jawab di grup ya, Say. Japri, aku jawab di grup ya, Say. Kita bahas di grup ya, Say. Itu juga mengarahkan grup menjadi hidup. Terus banyak mention. Cintaku Yurnita kemana aja sih? Katanya ya. Ya. Terus kemudian, Miss Ovi, aku rindu. Ini Miss Ovi kemana? Kameranya di mana? Aku dapat emoticon doang, gitu kan. Nah, itu kan baru muncul. Miss Tia, aku cuma dapat fotonya, nggak dapat videonya, ampun deh, gitu. Itu salah satu bentuk untuk membangunkan jaringan mati suri. Ya. Harus banyak itu ya, Teh. Harus banyak bercanda. Orang itu sekarang pusing kalau diseriusin. Ya. Ada kamu serius banget sih, makin tua, belum tua udah banyak ubannya. Habis serius banget gitu. Kalau ada yang marah restorannya, jangan cepat marah. Masa cuman telat sedikit aja kamu marah-marah, nanti ubannya tambah banyak. Teh, ini serius teh, ini komplain pelanggan. Iya, pelanggan udah marah, kamu marah-marah juga pelanggannya nggak berkurang kan marahnya. Jadi pakai humor. Saya kemarin dikomplain sama leader saya karena pengiriman kita padat banget, kemudian pesanan dia yang sangat banyak terpending. Teh, saya malu dong. Itu kan leader yang kemarin nge-zoom sama Teteh. Kenapa belum dikirim-kirim? Dia pesennya banyak loh, Teh. Saya jawab apa? Baperan lu. Baper. Kamu bilang nggak sama pelangganmu kalau pengiriman kita itu maksimal 2 minggu? Baper. Baper. Aku nulis baper itu. Baper, 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 baper sampai ke bawah. Terus taunya apa? Dia ngejawabnya apa? Hehe, Teh, iya bener gue baperan. Udah selesai, cair. Jadi jangan dibawa emosi, dimasukin ke hati. Kita itu hanya sakit hati kalau apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan, kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Baru kita sakit hati. Tapi kalau biasa-biasa aja sih gitu. Kalau kita ngelihatnya dengan sederhana ya sudah gitu. Saya juga barusan pengen marah sama Mas Anas. Janjiannya jam 2, saya disuruh jam 3. Tapi udah gitu saya lihat Mas Anas, kasihan, apalagi lihat Mbak Artiwi. Aduh, saya nggak tega mau marahin. Lihat Mbak Ulpa, aduh, kasihan juga. Lihat Mbak Dian, aduh, Mbak Elga, aduh, ya udah deh saya siap untuk belajar. Sebentar aja marahnya. Ya, baik kan saya? Apa coba ya? Oke, Teteh, ini ya. Ada yang nanya, Teh, makasih Teh, mau tanya dong, kalau masalah belajar saya alhamdulillah udah semangat banget ikut kelas inskrip, tapi kadang bingung sendiri, sebenarnya passionnya di mana? Belajar video mau, foto mau, nulis juga seneng, belajar ini itu, saya merasa bisanya ya biasa aja, nggak mahir banget, jadi baiknya gimana ya Teh? Memang kita itu harus bisa semua, tapi yang mahir cuma satu. Saya tuh mahirnya di nulis, teman-teman. Makanya saya produktif bikin buku. Tapi saya tetap belajar public speaking supaya itu dapat plusnya. Saya tetap belajar Canva supaya itu plusnya. Jadi sisanya itu adalah plusnya. Tapi teman-teman harus kuatkan satu hal. Di mana? Ya.
Yang mau diunikan di teman-teman di mana? Mau belajar videonya, fotonya atau apa? Tapi semua dari kita itu wajib punya skill itu, walaupun dasar-dasar saja. Jadi boleh belajar Canva, belajar foto, belajar nulis, boleh. Tapi teman-teman punya satu skill yang itu adalah paling menonjol. Dan skill yang paling menonjol di saya adalah menulis. Makanya selama pandemi ini saya bisa menulis sampai 60 judul buku. Selama pandemi saja. Karena skill saya dinulis. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak belajar public speaking seperti ini. Saya tidak belajar untuk potret, saya tidak belajar untuk Canva, saya bisa itu. Tapi tidak saya tonjolkan. Begitu, ya teman-teman. Oke, Teteh mau tanya, yang ada sudah tertampar sama Teteh, merah nggak mukanya? Tamparan dunia maya ya. Saya kalau kasih materi sesuka saya Teh, belum pernah tanya apa yang mereka pelajari. Pantes ya mereka diam-diam aja, karena kata mereka, ih ilmu ini mah cetek, katanya gitu. Walaupun sebenarnya kita sendiri juga tidak boleh meremehkan ilmu. Saya sendiri juga sering kok belajar sama pemula, dan saya duduk manis di grupnya. Duduk manis, catat, gitu kan. Saya selalu ada ide-ide baru ketika saya belajar sama siapapun, walaupun mungkin dia ilmunya juga saya pernah dengar, tapi saya selalu menghargai ilmu itu. Tetapi kebanyakan teman-teman, orang itu kalau sudah mendapatkan satu ilmu, kemudian dia mendengar lain, dia pasti bilang gini, aku mah sudah dengar ilmu itu. Maka dia tidak begitu antusias dengan ilmu yang kita berikan. Maka yang harus dilakukan adalah tanyakan sama dia, Anda mau belajar apa sama saya? Ya. Sampai kadang bete sendiri dicuekin sama reseller, bilang sama reseller, duh kok saya itu kayak nyanyi cicak-cicak di dindingnya di sini ya. Ayo dong komen, oh berarti udah pada pintar-pintar ya, terus aja dikodain sama kita. Godain aja, pokoknya kita tuh relax aja, pokoknya kita itu kayak pemain OVG ya. OVG ya, yang lucu-lucu itu, Opera Van Java ya. Kayaknya diapa-apain mereka mah pada ketawa-ketawa aja. Tapi jadi lucu kan? Jadi seru grupnya. Oke. Assalamualaikum Teteh, punten mau tanya dong, kalau share materi terus-menerus, kalau tidak ada yang merespon, tetap aja kita lakukan sharing, tetap dilakukan sharing, sampai kita juga terus melakukan perekrutan dan bina. Rekrut bina. Oh iya, rekrut bina. Terus seperti itu. Ya. Jadi yang harus dilakukan oleh kita adalah rekrut dan bina. Ya. Jadi jangan berharap kita sudah punya 100 reseller, kemudian silent, ya udah deh, sudah punya 100 reseller, ya sudah gitu. Nggak bisa. Kita terus harus rekrut, bina lagi, rekrut, nanti akan muncul kandidat-kandidat yang Masya Allah luar biasa. Ya, karena kita tidak pernah berhenti mencari orang baru. Jangan berharap pada 10 orang, 100 orang, atau kepada 1000 orang, terus aja. Udah punya 1000, rekrut jadi 2000, rekrut lagi jadi 3000. Apakah saya setelah punya 6.300 pasukan saya kemudian berhenti mencari? Tidak. Saya punya target 2021 saya punya 25.000 pasukan. Nggak pernah berhenti. Karena kita tidak akan pernah tahu mana yang kemudian akan berbinar-binar dan berkilau. Yang penting adalah jangan berhenti membina. Teman-teman tahu nggak, barusan anak saya datang, dia kasih tahu, ayo bun kita kerja bakti. Karena saya punya janji sama anak-anak mau kerja bakti di luar. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya juga punya janji yang lain, Mas Anas. Masya Allah, mudah-mudahan tidak mengecewakan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semoga di 2021 teman-teman mati suri jaringannya bangkit lagi, kemudian produktif lagi. Dan saya yakin bahwa teman-teman adalah leader yang keren, maka harus bisa menduplikasikan kekerenan Anda kepada jaringan yang Anda miliki. Caranya training, mentoring, evaluasi, sempurnakan, training, mentoring, evaluasi, sempurnakan. Begitu seterusnya. Itu saja, silakan diresumekan oleh host hari ini, dan saya akan bersiap untuk undur diri sebentar lagi. Silakan Mbak Artiwi atau Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya hari ini yang disampaikan. Nah, tadi alhamdulillah kita mendapatkan trik dan tips bagaimana jaringan kita tidak mati suri. Yang pertama adalah rekrut reseller dan jadikan mereka reseller yang berprestasi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menduplikasikan diri kita ini kepada reseller. Dan kita pun harus berjuang untuk berprestasi agar bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Kemudian
kita sebagai leader pun jangan pernah yang namanya bosan untuk belajar. Terus kita ikut training dan mentoring secara berulang-ulang. Nah, di sini terkadang memang sebagian penyebab jaringan kita menjadi mati suri, yaitu jaringan di kita ini tidak terinspirasi terhadap leadernya. Kemudian, giring selalu reseller kita agar mereka berinteraksi di grup. Ketika di Japri, giring mereka untuk tanya jawab di grup. Kemudian sering-sering kita memberikan challenge untuk reseller agar mereka terus naik level ya. Nah, semuanya memang kembali ke kita harus mencari reseller yang untuk jaringan kita. Nah, yang terakhir itu yang harus dilakukan untuk kita agar jaringan tidak mati suri adalah sebagai leader kita harus tetap rendah hati mereka, menerima masukan, minta maaf, kita tidak menerima mereka, dan kemudian kita harus sering-sering bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan dari diri kita. Mungkin itu aja dari. Oke. Ya, oke, Mas Anas, kalau tidak ada lagi, saya undur diri. Ada sekitar 20 anak yang nunggu saya untuk kerja bakti hari ini. Jadi saya tuh harus membagi-bagi. Kadang-kadang kalau Senin saya sama pasukan gober, petugas kebersihan, memimpin mereka untuk gotong royong di sekitar kita. Hari ini, hari ke sore, hari Kamis dengan anak-anak madrasah, dan mereka juga berkumpul di depan rumah saya untuk kerja bakti. Intinya adalah menjadi pejuang online, tapi sekaligus Anda juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin belum dapat. Foto dulu tuh. Oke, banyak. Silahkan dibuka kameranya. Ya, semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Teh Hindari hari ini, meskipun hanya beberapa menit, namun bisa berdampak sampai akhir hayat kita bisa menjadi tetap leader yang terbaik, karena setiap kita sebenarnya adalah leader. Episikah kita, resellerkah kita, semua kita adalah leader, dan tidak kita tadi sudah belajar banyak dari Teh Hindari, banyak hal, tinggal kita praktekkan dengan maksimal. Oke, sudah dibuka videonya, silakan Bu Artiwi di screenshot. Oke. Foto bareng-bareng. Bentar ya. Oke, 1. Dengan semangat. Seorang leader harus selalu semangat, teman-teman. Semua kita adalah leader. Ibu-ibu di sini semua adalah leader. Bentar, saya share dulu. Kita ke ini slide kedua ya. Oke. Ya, 1, 2, bentar Teh. 3. Oke deh. Oke. Turun Teteh. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf tadi ada miskomunikasi. Jadi admin asistennya Teh Hindari sedang kurang sehat. Jadi tadi tidak bisa mengangkat telepon dan tidak bisa menyampaikan gitu. Jadi ada miskomunikasi sedikit. Tadi saya minta bantuan ke EPD Ibu Fitri dari Palembang. Ya alhamdulillah bisa membantu kita semua. Ya dari semua ilmu yang sudah kita dapatkan, semoga bisa kita maksimalkan dan bisa kita praktekkan. Saya pun sama harus melakukan itu semua. Semoga tim DNA bisa lebih baik lagi. Bismillah 2021. Di annual conference, tim DNA akan naik panggung dengan jumlah yang sangat besar dan banyak sekali. Amin ya rabbal alamin. Ya, berarti ada yang disampaikan, teman-teman yang lain silahkan, atau Pak Carmono silahkan. Kinerja Pak. Kalau ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja. Takut aku. Iki lho maksud. Iku ngondi? Mak Tejo kepo ya. Tuh. itu Bu Ulfa atau Bu Tejo sih kok sama? Kan emang Mak Tejo. Bu Tejo. Ini Mak Tejo. Ini Mak Tejo. Oh iya. Yes. Namanya tuh Dewi. Jadi wong ya solutif gitu. Jadi wong ki sing solutif, sing inspiratif, Yang ngono. sing kreatif, Kapan kita rakaken provokatif. Iya.
teman-teman sekaligus mengingatkan nih untuk gathering kita di Desember itu yang Februari, sudah ada Papa. ya Februari yang sudah ada kelebihan rezeki silakan untuk Bukan diangkat Tejo dari Juli. sekarang. Nanti bisa pembayarannya ke Bu Artiwi dan teman-teman yang kiranya ada kebingungan bagaimana silakan ditanyakan saja di grup, baik di grup DNA Raya ataupun di grup internal masing-masing. Silahkan, yang jelas dari sekarang kita cicil aja. Kalau misalkan nanti tahu-tahu tidak jadi berangkat itu mah hal lain. Yang jelas kita sudah bayar, kita sudah meniatkan, gitu ya. Semoga dengan niat teman-teman sudah membayarkan itu, semangatnya sudah dapat, ilmunya pun Allah kasih walaupun tidak hadir pada akhirnya nanti. Jadi keseriusan itu kita persiapkan, kita praktekkan dari sekarang saja. Wajahmu walai nguanto. Pacar Mono ada yang ingin disampaikan? Ya, Background-nya dia Kotless loh, keren. Iya, emang belagu atau tuh. Videonya Ya, ibu Kotlesnya semuanya. lagi mondar-mandir dia. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini juga bisa disaksikan di YouTube atau nanti kalau di YouTube kurang lengkap nanti atau kurang rapi nanti Bu Artiwi ada recordingnya Bu ya. Ada. Nanti Bu Artiwi juga mungkin bisa upload juga di YouTube-nya biar teman-teman yang tidak hadir bisa ikut belajar bersama juga. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan, kita cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa terus belajar. Dan saya nanti akan izin ke Teh Indari karena memang saya setiap pagi itu ikut training dengan beliau khusus para FPD. Nanti semoga ada teman-teman yang mau ikut gabung, nanti saya izin ke beliau. Semoga bisa ikut serta juga. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Artiwi, Teh Tia, Bu Ina, Teh Ais, Bu Elga.